Kamu cantik sekali, Priti. Bersiaplah Najwa. Sebentar lagi kamu tidak akan pernah melihat Rehan. Kalau kamu tidak mau mengangkat telepon aku akan pastikan semuanya akan aku bongkar saat ini juga. Kalau kamu telah membohongi semua orang. Aku harus membungkam mulutnya. Dia bisa menghancurkan semua kebahagiaanku dengan Rehan. Ibu, maaf. Aku permisi sebentar ya. Ada urusan. Priti, kamu kenapa? Apa kamu sakit? Kenapa wajah kamu pucat sekali? Wajah Priti itu pucat karena ini adalah pernikahan pertama dan terakhirnya. Sindrom pernikahan itu biasa terjadi. Saya rasa kamu tidak pernah mengalaminya, ya kan Najwa? Permisi. Halo, bukankah sudah aku bilang sama kamu? Jangan hubungi aku, kecuali kalau aku hubungi kamu duluan. Tenang Nona, jangan marah-marah dulu. Saya menelpon Nona hanya untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Nona dengan laki-laki itu. Kalau kamu menelpon aku hanya untuk bilang itu, aku punya satu kata untuk kamu. Kamu menyebalkan. Urusan kita sudah selesai, jadi jangan ganggu aku lagi. Tenang Nona, jangan marah-marah dulu. Saya hanya meminta uang untuk tutup mulut. Jangan mengada-ada. Kesepakatan kita hanya sampai aku menikah dengan Rehan. Kita tidak ada urusan apa-apa lagi. Mengerti? Oke, deal. Dan saya minta uang itu diserahkan sebelum acara pernikahan Nona dengan laki-laki. Tapi bagaimana mungkin? Aku akan menikah sekarang. Aku tidak mungkin menyiapkannya. Aku tidak ada waktu. Tolong. Nona tidak perlu tergesa-gesa. Saya akan menunggu di luar, tepat di bawah kamar Nona. Apa maksud kamu? Kamu menghancurkan pernikahan aku? Saya menunggu Nona memberikan uang itu sebelum acara ijab kabul diucapkan. Dan kalau tidak, dalam 10 langkah, saya akan menghancurkan pernikahan Nona dengan laki-laki itu. Apa? Kamu akan menghancurkan pernikahan aku? Sudah kukatakan sama kamu, permintaan kamu itu mustahil. Kamu tahu, aku akan menikah dengan Rehan saat ini. Jadi jangan mengancam aku dengan tuntutan kamu yang tidak masuk akal itu. Aduh, kenapa Priti belum kembali juga? Tidak mungkin selama ini jika Priti hanya pergi ke toilet. Sepertinya Priti memiliki masalah. setelah dia menerima pesan SMS tadi.
Jangan sampai karena masalah ini Rehan tidak jadi menikah dengan Priti. Ya Allah, apa rencanamu dengan semua kejadian ini? Sampai saat ini Priti belum juga muncul untuk memulai ijab kabul dengan Rehan. Aku sama sekali nggak mengerti apa ini pertanda baik atau buruk. Kenapa Priti tiba-tiba meninggalkan ruangan? Tidak mungkin jika Priti bermaksud membatalkan pernikahan yang telah dia impikan sejak lama. Saya yakin Priti sedang dalam masalah. Tapi apa? Bunda, aku benar-benar khawatir dengan Priti. Aku takut kalau Priti sakit atau ada sesuatu. Bolehkah aku ke atas menjemput Priti ke kamarnya? Nggak usah kamu, Najwa. Biar ibu aja, Ibu. Kamu sini aja. Ya udah kalau begitu. Tuan Chopra, kenapa ibu saya kelihatan tegang dan kenapa juga Priti tidak kelihatan di sini? Ini hanya urusan perempuan. Saya berani pastikan bahwa pernikahan ini akan berjalan dengan aman. Priti tidak akan menarik keputusannya. Maaf Tuan Chopra, sebaiknya ijab kabul ini segera kita mulai. Karena waktu saya sangat tidak banyak. Masih ada pernikahan lain yang harus saya hadiri. Maaf Pak Penghulu, saya rasa anak saya segera akan turun. Baiklah kalau begitu, saya akan menunggu. Priti? Ada apa, Priti? Maaf ibu membuat kamu kaget. Seharusnya tadi ibu ketuk pintu dulu. Priti, kamu kenapa nangis? Kamu ada masalah? Hah? Katakan sama ibu, katakan. Ibu tolong aku. Aku sedang dalam masalah yang besar. Priti, ya Allah. Ya Allah, ternyata feeling ibu benar kamu ada dalam masalah. Katakan sama ibu, katakan. Ada masalah apa? Dokter palsu yang kita ajak berkonspirasi untuk menjauhi Rehan dan Najwa. Dia memberikan pengobatan palsu kepada ibu. Dia minta aku memberinya uang sebesar 2 miliar rupiah. Berani-beraninya dia meminta uang sebesar itu. Bukankah waktu itu kamu sudah memberikan dia upah yang layak? Iya, Bu. Tapi dia pintar memanfaatkan keadaan. Dia tahu kalau sampai Rehan tahu tentang sandiwara kita, dia pakai sebagai kunci untuk memeras aku, Bu. Katakan sama dia. Uangnya akan kita berikan minggu depan. Nanti ibu yang urus. Sekarang lebih baik kita kembali ke acara ijab kabul. Tidak bisa, Bu. Kita tidak bisa melakukan pernikahan ini. Karena aku harus memberikan uangnya sebelum acara ijab kabul. Ibu, tolong aku. Gawat, Priti. Ini bisa jadi masalah sangat serius.